Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan untuk menjadi tuntunan dalam kehidupan kita. Pembacaan firman Tuhan telah sampai kepada suratan Yakobus pasal yang kelima. Hari ini kita akan melihat beberapa nasihat kehidupan yang perlu kita perhatikan untuk kita menjalani kehidupan ini. Yakobus pasal 5 terdiri dari 20 ayat yang digabungkan dalam 3 perikop ya. Dan hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk melihat ada 4 nasihat kehidupan, hal-hal yang harus kita kembangkan, hal-hal yang harus kita taruh dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita akan melihat pada perikop yang terdapat di ayat 1 sampai 6. Ya, ada satu peringatan, ada satu ajakan untuk setiap kita menaruh sikap kebajikan di dalam hidup kita. Ya, perikop ini dimulai dengan satu judul peringatan kepada orang kaya. Ya, mengapa kita belajar dari hal ini? Ternyata pada perikop ini khusus menyoroti sikap terhadap kekayaan. Ya, firman Allah mencatat bahwa ada hal-hal yang harus kita waspadai, hal-hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita, terutama yang menyangkut dengan kekayaan, keinginan terhadap hal-hal yang bersifat materi. Ya, kalau ada berkat, ada hal-hal yang kita dapat nikmati, kita tentunya harus mengucap syukur atas hal itu. Tetapi firman Tuhan dalam perikop ini mengajak kepada kita untuk kemudian tidak hidup dikuasai oleh kekayaan, keinginan untuk pemenuhan hal-hal materi. Jadi jangan sampai ada keinginan yang tidak terkendali atas harta atau kekayaan. Nah, itu sebabnya kita harus mengembangkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Saya ingin mengajak kita membaca di dalam Lukas pasal 12. Injil Lukas Lukas pasal 12 ayat yang ke-15 memberikan catatan bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap materi, kekayaan, ya, hal-hal yang berhubungan dengan kekayaan. Ya. Lukas 12 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada satu peringatan untuk kita jangan hidup dikuasai atau bergantung kepada kekayaan. Mengapa? Karena kekayaan itu adalah sesuatu yang bisa lenyap, bisa hancur ya. Yakobus 2, mari kita kembali kepada pembacaan kita. Yakobus pasal 2 Yakobus 5 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan, kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mencatat bahwa kekayaan itu bisa lenyap. Karena itu jangan meletakkan pengharapan kita kepada harta kekayaan. Ya, firman Allah memberikan catatan bagaimana kekayaan yang dicari dengan begitu rupa menjadi prioritas dalam kehidupan kita justru akan bisa menjadi jerat bagi hidup kita nantinya. 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 10 memberi catatan demikian. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini ada catatan kepada kita. Jangan hidup dalam ketamakan, melainkan hiduplah dalam kebajikan atau kemurahan. 1 Timotius pasal 6 ayat 17 sampai 19 berkata demikian. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan,
melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perikop suratan Yakobus ini, perikop pertama mengajak kita, mari kita kembangkan sikap kebajikan di dalam kehidupan kita. Jadilah anak-anak Tuhan yang juga suka berbagi, memiliki kemurahan hati ya atas segala berkat-berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Sikap yang kedua yang kita perlu kembangkan sehubungan dengan nasihat kehidupan yang diberikan dalam suratan Yakobus ini adalah kesabaran. Itu tercantum pada ayat 7 sampai 11 ya. Dalam ayat yang ke-8 saya bacakan, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Dalam perikop ini kesabaran diumpamakan seperti seorang menabur benih ya. Itu dapat Bapak Ibu lihat pada ayat yang ke-7. Berkata demikian, karena itu saudara bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Apa yang dapat kita pelajari tentang hubungan kesabaran dengan menanam? Artinya kita dapat melihat ketika orang menabur benih yang benar, pada akhirnya dia juga akan menuai kebahagiaan. Karena itu mari kita belajar dalam perjalanan kehidupan kita, terutama di akhir zaman ini. Ada begitu banyak hal yang kita hadapi. Ya, ayat 9 berkata, memberikan kita petunjuk ketika ada banyak mungkin kita menghadapi ketidakadilan, ada orang-orang yang mungkin bersikap tidak baik. Ya, mari kita belajar untuk tetap bersabar, karena ayat 9 mengatakan sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ya, ada keadilan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Bahkan ayat 10 juga memberikan kita catatan bahwa kita harus bersabar. Mungkin kita menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan hari-hari ini, tetap sabar menghadapi segala sesuatu. Ayat 10 saya bacakan, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ya, ketika kita tetap sabar dalam segala keadaan yang kita alami, kita belajar percaya bahwa Tuhan yang memegang kendali atas segala kehidupan kita. Kita dapat melihat pertolongan Tuhan. Ya, Tuhan sediakan. Ayat 11 berkata demikian, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Dalam pergumulan, dalam apapun yang kita hadapi hari-hari ini, nantikan pertolongan Tuhan dengan penuh kesabaran, dan yakinlah Tuhan yang memegang kendali. Tuhan juga menyediakan pertolongan tepat pada waktunya. Sikap yang ketiga yang kita perlu kembangkan dalam nasihat kehidupan di Yakobus pasal 5 adalah kepasrahan. Kepasrahan itu artinya penyerahan diri sepenuhnya. Dan kepasrahan yang ditunjukkan dalam Yakobus 5 ayat 12 sampai ayat yang ke-18 adalah kepasrahan yang kita tunjukkan melalui doa. Jadi Bapak Ibu dapat melihat ada begitu banyak jenis doa yang kita dapat lihat ya pada ayat-ayat yang tercantum dari ayat 12 dan seterusnya. Saya akan membacakan beberapa. Kita melihat ada beberapa jenis doa. Ayat yang ke-13 mencatat demikian, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Ya, mungkin kita mengalami penderitaan karena sakit, karena masalah. Firman Allah berkata, bawa itu semua di dalam doa, bawa semuanya dalam kepasrahan, penyerahan diri melalui doa. Kemudian juga ada doa yang dapat kita naikkan dalam hal pengampunan. Ya, ketika ada mungkin kesalahpahaman, ya naikkan doa pengampunan satu dengan yang lain. Ada juga doa bagi bangsa. Ya, itu yang kita juga saya dorong kita terus lakukan bagi bangsa kita. Dan juga bahkan ayat 18 kita berdoa bagi keadaan alam, ya cuaca dan banyak hal yang kita juga lihat di sekitar kita ya. Ada begitu banyak penyerahan diri, kepasrahan yang kita bisa naikkan dalam doa-doa kita. Dan perikop ini mencatat ada dua hal yang saya ingin dorong kepada Bapak Ibu Saudara.
doa yang kemudian kita naikkan dengan penuh kepasrahan, ada dua hal yang kita perhatikan. Ayat 16 bagian B berkata demikian, doa yang bagaimana yang akan kita naikkan dalam kepasrahan. Yang pertama, ayat 16 bagian B demikian firman Tuhan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, firman Allah berkata, prinsip ketika kita menaikkan doa adalah dinaikkan dalam kehidupan orang benar. Artinya kita bukan benar dengan kebenaran kita sendiri, karena tidak ada orang yang punya kebenaran dengan dirinya sendiri. Kita semua dibenarkan hanya oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kita pun harus hidup di dalam kebenaran. Kalau mau doa-doa kita dijawab, ya, kita percaya kepada Tuhan, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Jangan hidup dengan kejahatan, jangan hidup dengan seenaknya sendiri, ya, tetapi hiduplah di dalam kebenaran. Karena firman Allah berkata, kalau ingin doa kita dijawab oleh Tuhan, ingin mengalami kuasa doa yang benar-benar, firman Allah berkata, prinsip yang pertama, hidup di dalam kebenaran. Yang kedua, naikkan doa kita dengan iman. Karena ayat 15 berkata demikian, bagian A, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kepasrahan kita tunjukkan dalam doa yang kita naikkan dengan hidup dalam kebenaran dan juga dengan iman. Dengan iman maksudnya dengan percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dapat kita temukan dalam firman-Nya. Karena itu seperti doa 40 hari yang kemarin kita sudah lakukan, Bapak Ibu banyak mendengar doa-doa dinaikkan berdasarkan firman Tuhan. Bapak Ibu juga dapat membaca firman Tuhan, kemudian naikkan doamu berdasarkan firman Tuhan. Yaitu adalah bagian di mana kita menaikkan doa kita dengan iman. Yang terakhir, sikap yang berhubungan dengan nasihat kehidupan, selain kebajikan, kesabaran, dan kepasrahan, yang terakhir adalah kepedulian. Ya. Yakobus pasal 5 ditutup dengan dua ayat terakhir, ayat 19 dan 20, yang mengajak kepada kita mengembangkan sikap kepedulian kepada sesama. Ya, bukan hanya tentang masalah kita berbagi, memberikan kemurahan, tetapi ayat 19 saya akan bacakan. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Secara khusus ya, ada satu nasihat kepedulian kita kepada sesama yang mungkin jalannya menyimpang, jalannya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan jangan membiarkan ya melihat orang-orang yang jalannya menyimpang, tapi kita mungkin dapat membawa mereka dalam doa supaya mereka kemudian kembali dari jalan-jalan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan bila dimungkinkan kita juga memberikan nasihat kepada mereka untuk kemudian berbalik dari jalan-jalan yang tidak benar dan kembali kepada jalan Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata ketika kita memiliki kepedulian kepada saudara-saudara kita, itu juga dapat menyelamatkan kehidupan mereka. Ya, kita juga dapat melihat kepedulian dalam bentuk yang lain. Yakobus masih tetap di suratan Yakobus pasal yang pertama ayat 27 bagian ini mencatat demikian, ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Kepedulian kita dapat kita berikan ya kepada orang-orang yang memerlukan. Yakobus 2 ayat 1 sampai 4 juga mencatat demikian. Saya akan bacakan bahwa kita juga dapat memberikan kepedulian dengan tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Ya, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Ya, jadi kita belajar untuk menghargai setiap orang yang ada, yang Tuhan izinkan bertemu dengan kita. Itu adalah bagian dari kepedulian kita. Bahkan satu bagian lagi dapat kita lihat, Yakobus 2 ayat 14 sampai 16. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian
dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Ya, ini satu catatan kepada kita, kepedulian juga dalam bentuk kita memperhatikan kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, kalau Bapak Ibu juga diberi Tuhan berkat, mari kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Jadi inilah yang dapat kita pelajari dari suratan Yakobus yang hari ini kita baca. Kembangkan terus nasihat-nasihat kehidupan melalui sikap hidup kita. Kebajikan, kesabaran, kepasrahan, dan kepedulian. Kiranya itu menjadi bagian dalam kehidupan kita, dan saya percaya apa yang Tuhan inginkan kita lakukan di akhir zaman ini, kalau kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan, berkat-berkat Tuhan juga menjadi bagian dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih untuk nasihat-nasihat kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, tolong kami untuk belajar memperhatikan, mengembangkan kebajikan dalam hidup kami, mengembangkan kesabaran menghadapi segala sesuatu. Kami juga terus meningkatkan kepasrahan diri kami melalui doa-doa kami, bahkan juga memiliki kepedulian bagi sesama, sehingga hidup kami adalah hidup yang boleh menyenangkan hati Tuhan dan juga menjadi berkat bagi sesama. Berkati seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang, supaya kami dapat menjalankan firman-Mu dan kami juga mengalami berkat dan kekuatan dari Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.